ada suara aneh di samping rumah. Malam itu istriku tiba-tiba bangun dari tidurnya. Aku yang saat itu masih mengerjakan lemburan dari kantor, sontak saja kaget. Awalnya aku meremehkan ketakutannya. Mungkin mimpi saja, Bu. Banyak-banyak istighfar. Baru saja ku nasihati istriku. Suara aneh yang disebut-sebut itu kemudian terdengar jelas. Aku baru mendengar suara macam itu selama tinggal di perumahan ini. Suara itu tentu saja tampak aneh bagi, kecuali satu hal. Seperti suara babi, Bu. Tunggu di sini, biar ku cari tahu. Aku buru-buru berlari keluar, tanpa kulupakan sebilah golok yang ada di rak perobotan. Ku bawa untuk berjaga-jaga. Akhir-akhir ini memang banyak laporan kehilangan kepada Bu RT. Imajinasiku sudah pergi kemana-mana. Ku buka pintu depan rumah dengan perlahan. Sejurus kemudian aku tengok tembok di samping rumah. Benar saja, di kejauhan kulihat seekor hewan besar seperti anjing hitam berlari menjauh. Ketika aku kejar hewan aneh itu. Babi ngepet, babi ngepet. Sekitar 7 orang warga sudah berlarian mencari hewan yang bisa jadi kucari juga. Lalu buru-buru kutanya kepada mereka, apa yang mereka kejar? Karena hewan aneh itu sulit dikejar. Mereka duduk sejenak menghela napas sembari bercerita. Malam itu adalah jadwal ronda. Bu RT sudah berkoordinasi dengan warga agar jadwal ronda tidak bentrok dengan pekerjaan masing-masing warga. Aku yang seorang guru honorer, tentu saja hari Sabtu bukan jadwal kerja. Jelas malam itu malam Sabtu, aku mendapatkan jadwal. Bersama Sueb, tetanggaku di blok lain, juga Pak Parman, saudara Bu RT, juga Misra, anak muda yang masih menganggur. Aku bermain kartu poker di pos ronda perumahan. Deretan lagu koplo kami nyalakan dari aplikasi streaming musik. Hasil crack dari ponsel. Setiap ronda begitu saja kegiatan kami jikalau patroli. Itu dilakukan sembari mengambil uang iuran warga yang sudah disimpan di tempat yang telah disediakan. Di setiap depan rumah, selesai berkeliling kami kembali ke pos dan melanjutkan permainan. Kala itu udara cukup dingin sehabis gerimis. Kami baru saja kembali dari patroli dan duduk di pos. Buru-buru kami nyalakan dispenser untuk menyeduh kopi agar hangat. Belum lagi air di dispenser memanas. Tiba-tiba sesosok hewan besar berwarna hitam berlari tepat di hadapan kami. Astagfirullah, awas-awas, apa itu Cak? Astagfirullah, kejar-kejar. Misra berteriak kencang saking kagetnya. Tentu saja tidak ada satupun di antara kami yang berani mengejar. Sampai akhirnya 3 orang anak muda yang juga warga sekitar berlarian mengejar hewan aneh itu. Babi ngepet, awas, babi ngepet. Sontak kami ikut turun dan membantu mereka bertiga. Sulit sekali kami mengejar. Tak ada senter, hanya ada lampu ponsel. Aku lempari hewan itu tetapi tak kena. Sungguh sulit mencari hewan hitam di kegelapan. Kami mengejarnya sampai rumah Pak Anwar yang jauhnya beberapa blok. Dan ternyata Pak Anwar juga sedang mengejar hewan yang sama. Akhirnya kami berhenti mengejar dan duduk-duduk di pelataran rumah bos pabrik. Istriku yang pertama mendengar. Saat ku cari tahu, ternyata dia sedang berada di samping rumah. Begitu cerita Pak Anwar. Aha, mampus kau. Black, mana bisa kau mengalahkanku?
Sepertinya kalau DPR dibubarkan, baru kau bisa mengalahkanku. Si Abel memang tukang membuli habis-habisan si Goplek. Dicemooh gara-gara terus-menerus kalah dalam game MOBA mode custom. Aku hanya tertawa saja melihat kelakuan mereka berdua. Goplek, lebih baik kau uninstall saja itu game. Sayang HP-mu nanti kehabisan kuota. Asu kau, ini kan baru 9 kali kita bertanding. Lihat saja, di pertandingan yang ke-10 akan kuhabisi turretmu dengan cepat. Tiap kali mereka berdua bermain game, selalu saja ramai. Untung saja Bu Hamdan yang punya warung tidak rewel dan gampang risih. Beliau malah senang jika warungnya ditongkrongi oleh anak-anak muda pengangguran macam kami. Goplek dan Abel siap untuk bermain game yang ke-10. Namun ada suara aneh kala mereka baru saja akan memasuki game. Seketika kami kaget dan melihat ke sekitar. Mungkin angin, Kata Abel. Aku setuju dengan Abel. Mungkin saja angin. Maklum malam itu gerimis baru saja turun. Namun belum lama Abel mengatakan kalau itu angin. Tiba-tiba tepat di samping kami muncul sesosok babi hutan hitam dan besar. Jelas saja kami kaget bukan main. astaga Black, babi itu, Black. Abel berteriak sangat kencang. Babi ngepet, babi ngepet. Teriak Goplek. Benar saja babi itu seketika berlari. Tentu saja kami kejar. Kami khawatir ia baru saja mencuri dari rumah Bu Hamdan. Pasalnya perumahan ini sedang ramai-ramainya kehilangan. Babi hitam yang disebut Goplek babi ngepet itu lari melewati pos ronda. Aku melihat beberapa warga sedang duduk-duduk di sana agar mereka membantu mengejar. Ketika ku teriak lagi babi itu, babi ngepet, babi ngepet. Orang-orang di pos ronda itu lalu ikut mengejar bersama kami. Namun begitu cepatnya babi itu berlari, hingga kami tak kuat untuk berlari lagi. Akhirnya kami bertemu Pak Anwar dan beristirahat di pelataran rumahnya. Aku menceritakan semua yang kulihat kepada Pak Anwar dan warga yang sedang ronda. Seekor babi yang tiba-tiba berhenti tepat di hadapan. Saat itu aku sedang mencari rumput untuk kambing-kambingku. Biasanya aku memang keluar selarut itu untuk mencari rumput agar tak berebut dengan pengembala lain. Jelas saja aku kaget melihat babi sebesar itu. Awalnya aku kira sapi, tapi ia bersuara seperti babi. Khawatir babi jadi-jadian, langsung saja aku tebas babi itu tepat di lehernya. Menggunakan celurit yang sedang kupegang, ia bersimbah darah seketika lalu berlari lagi. Cepat-cepat ku kejar babi itu dengan mengikuti jejak darahnya. Aku tak menemukan bangkainya dimanapun. Padahal jejak darahnya sudah berhenti tepat di sebuah rumah kosong. Kudobrak rumah tersebut, berharap menemukan bangkai babi tersebut. Ternyata bukan bangkai babi yang kutemukan, melainkan mayat seorang lelaki tua yang tampaknya baru saja meninggal. Di lehernya seperti ada bekas tebasan. Darah bersimbah di lantai rumah kosong itu. Kupegangi urat nadinya. Ia sudah tak lagi bernyawa. Karena takut, buru-buru aku keluar berlari mencari warga yang mungkin saja masih bangun untuk meminta bantuan. Setelah sampai di rumah Pak Anwar, aku melihat sekumpulan warga sedang duduk-duduk. Buru-buru kuhampiri mereka dan mengatakan kalau ada mayat di rumah kosong dekat situ. Mereka kemudian beranjak dan bersamaku mendatangi rumah itu. Di perjalanan kuceritakan apa yang kulihat, ternyata mereka juga melihat.
Salah seorang warga kemudian bertanya, apakah itu si pelaku pesugihan babi ngepet?